yang terpotong yang minor, yang nggak potong yang nggak minor. Halo sahabat pencinta tanaman, kembali lagi bersama saya Gede. Hari ini saya ditemani oleh saudara saya Kadek. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memperbanyak Philodendron Giganteum Marlborough Variegata. Jadi Philodendron Marlborough Variegata ini memiliki bentuk daun yang unik dan corak daun yang bagus. Ini adalah corak daun yang penuh dan ini ada yang setengah. Jadi untuk mendapatkan corak daun seperti ini, teman-teman harus menaruh tanaman ini di tempat yang ternaungi menggunakan paranet. Jadi dia menyukai sinar matahari tetapi bukan sinar matahari yang langsung. Kemudian dia akan mengeluarkan corak seperti ini. Tetapi jika teman-teman menaruhnya di tempat yang terkena sinar matahari langsung, maka coraknya akan berubah menjadi hijau semua. Nah, di video kali ini kita akan memotong atau mencacah tanaman ini untuk menjadi beberapa bagian. Ada beberapa bahan yang sudah saya siapkan. Itu pertama adalah pisau. Kita menggunakan pisau yang tajam dan steril. Kemudian lihatin untuk mengolesi luka dari bekas cacahan nanti. Kemudian tatakan untuk membuat pasta dari dehatinnya. Sendok, gunting jika diperlukan. Nah, itu bahan-bahannya sudah kita siapkan. Pertama kita akan membongkar media tanam dari Philodendron ini. Hati-hati pada saat melakukan pembongkaran agar tidak merusak sistem perakaran. Jadi agar tidak sampai akarnya menjadi, ada beberapa akar yang putus teman-teman, jadi kita harus berhati-hati untuk melakukan ini. Ini dia tanamannya. Kita akan memeriksa bagian akar. Ini ada banyak akar yang baru teman-teman karena kelihatan warnanya putih seperti ini. Ini adalah akar yang aktif yang baru. Jadi di sini saya belum menemukan ada akar yang busuk atau akar yang patah. Ini adalah akar yang sudah membusuk, mungkin karena terlalu kebanyakan air. Jadi jangan khawatir, kita potong saja. Ini juga ada. Pertama, sebelum melakukan pencacahan ini kita harus memastikan akar-akar yang mengalami kebusukan dan patah, kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Jika sudah bersih seperti ini, sekarang kita akan melakukan pemotongan. Ini kita bersihkan dulu. Jadi pertama teman-teman, kita akan memotong bagian ini. Jadi di atas daun ini, pastikan teman-teman menggunakan pisau yang sangat tajam dan steril. Pertama kita akan memotong bagian sini teman-teman. Jadi di atas daun ini, karena ini adalah batas bonggolnya. Ini adalah batas bonggolnya. Kita potong di sini pelan-pelan dan berhati-hati, jangan sampai salah. Ini satu daunnya kepotong teman-teman, tapi tidak masalah. Yang terpotong yang minor, yang nggak potong yang nggak minor. Tapi itu bukan masalah, nanti dia tumbuh akan sama seperti ini. Kemudian ini juga akan kita potong. Untuk potongan kedua kita akan memotong di bagian daun ini teman-teman. Karena ini ruasnya terlalu mepet, jadi harus ada beberapa daun yang kita korbankan.
Ayo. Udah sampai ya? Kita sudah mendapatkan 1, 2, 3 teman-teman. Tapi berhubung ini masih bisa kita potong satu, jadi kita akan memotongnya lagi satu. Jadi ini pucuk menggunakan 2 akar, kemudian ini masing-masing mendapatkan 2 akar teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4. Ini adalah pucuknya menggunakan 2 akar. Tapi karena ini akarnya sudah tua teman-teman, nanti kita akan memotong. Kemudian untuk ini, jadi mata tunas berada di bagian ketiak daunnya ini teman-teman. Ini akan tumbuh menjadi tunas yang baru. Ini juga ada ini. Jadi ini ada satu tunasnya teman-teman. Kemudian ini adalah calon tunasnya nanti yang akan tumbuh. Nah ini, karena ini bonggolnya termasuk besar, jadi kita akan memotong bagian bonggol ini lagi. Jadi sebelum memotong bagian ini, kita akan merapikan dulu bagian akarnya agar bisa terpisah. Jadi agar akarnya nanti tidak banyak yang terpotong. Jadi sebenarnya tidak bermasalah jika ada beberapa akar yang terpotong teman-teman. Yang penting bonggolnya masih sehat, nanti dia akan tetap menumbuhkan akar yang baru. Ini potongan terakhir. Ini adalah mata tunas. Jadi karena bonggolnya ini besar, dia memiliki banyak sekali mata tunas. Ini juga mata tunas. Jadi setiap ruas dari bonggol ini memiliki mata tunas semua. Jadi untuk bonggol yang ini juga sama, memiliki mata tunas di setiap ruasnya teman-teman. Jadi karena ada beberapa ruas yang masih tertutup, jadi tidak terlihat mata tunasnya, tapi ini pasti akan tumbuh. Kemudian kita akan membuat campuran untuk pelapisan dehatin di bagian bonggolnya yang terpotong tadi. Untuk mencampur ini teman-teman cukup menggunakan air yang sedikit saja agar pastanya terbentuk dengan bagus dan cepat untuk kering. Jika sudah terbentuk pasta seperti ini, sekarang kita cukup mengoleskan pada bagian potongan tadi. Oleskan lapisan ini agar merata di seluruh bagian bekas-bekas dari luka-luka yang sebelumnya. Jika semuanya sudah terlapisi dengan dehatin, atau jika teman-teman tidak memiliki dehatin, teman-teman bisa menggunakan antrakol atau root up. Sekarang kita akan menunggu beberapa menit agar cairan ini untuk mengering, kemudian kita akan menanamnya pada media tanam. Jadi ini sudah kering teman-teman, dan mohon maaf karena saya pindah lokasi karena kebetulan sudah gelap. Karena menunggu bonggol ini kering dari olesan dehatin, karena kebetulan bonggol ini dia mengeluarkan getah, jadi keringnya agak lumayan lama. Dan sekarang sudah kering, jadi kita akan bisa menanamnya pada media tanam. Jadi kita akan mulai pada yang paling bawah. Inilah bonggol paling bawah.
Pertama kita membutuhkan pot dan media tanam. Jadi saya sudah menyiapkan media tanam. Media tanam ini saya campur sebelumnya, jadi ada beberapa bahan di dalam media tanam ini, yaitu pertama saya menggunakan sekam bakar dan sekam mentah yang sudah difermentasi. Kemudian saya menggunakan andam dari kulit pinus dan andam dari daun bambu. Kemudian saya menggunakan pasir malang, perlite dan kulit kambing, dan saya juga menggunakan kokopit. Kemudian kita akan menaruh beberapa media di dasar pot. Jadi ini bonggol di bagian paling bawah. Ini akan sangat cepat untuk tumbuh teman-teman, karena memiliki jumlah akar yang banyak. Jadi dia bisa lebih cepat menumbuhkan daun yang baru. Setelah tertanam seperti ini, kita akan menambahkan media lagi. Jadi pastikan pada saat penanaman ini jangan sampai tertanam semua teman-teman, jadi biarkan menyembul sedikit. Kalau kita tanam semua, nanti takutnya bonggol ini menjadi busuk. Mohon maaf ada suara iklan tokek teman-teman. Satu sudah jadi. Karena akarnya terlalu sedikit, hanya 1 biji, dan potnya lumayan besar. Jadi saya di sini sudah menyiapkan cacahan kulit pinus untuk di bagian bawah dasar pot agar medianya tidak terlalu banyak. Teman-teman jika tidak memiliki ini, teman-teman bisa menggunakan styrofoam atau pasir malang, pecahan genteng, dan lain-lain. Kemudian saya juga menyediakan bambu. Jadi bambu ini berfungsi untuk menopang nanti daunnya agar tidak tumbang teman-teman kalau tertiup angin gitu. Sekarang kita akan menambahkan dulu media tanam. Kemudian kita membenamkan bonggol ini. Karena akarnya agak sedikit panjang, jadi kita lingkarkan saja. Kemudian kita akan menambahkan media. Untuk keberhasilan cacahan ini, pastikan teman-teman tidak terlalu banyak untuk memberikan siraman air, karena ditakutkan nanti bonggolnya akan menjadi busuk. Kemudian kita akan mengikat daun pancingnya, bertujuan agar nanti tidak jatuh. Pertama kita menggunakan kulit pinus di bagian bawah, yang kita tambahkan sedikit media, baru kita benamkan bonggolnya. Ini juga akan cepat tumbuhnya teman-teman, dikarenakan akarnya sangat banyak. Jadi dia akan tumbuh lebih cepat dari yang lain. Kemudian kita tambahkan media. Tambahkan tulusnya. Jadi kita ikat seperti ini. Ini adalah yang ketiga. Tambahkan tulus penyangga. Jadi ini teman-teman bisa menggunakan apa saja, karena ini hanya berfungsi untuk menyangga daun pancing ini agar tidak jatuh. Kemudian bagian terakhir adalah pucuk. Jadi pucuk ini rencana akan saya WP yaitu water propagation, menggunakan media air.
karena dia memiliki 3 daun tetapi memiliki akar hanya 1 akar, jadi mungkin dia akan kewalahan untuk mempertahankan daunnya. Jadi kita akan melakukan WP. Coba kita menyiapkan wadah, kemudian air. Usahakan teman-teman menggunakan air yang tidak mengandung kapurit seperti air pam itu. Jadi kita bisa menggunakan air dari sumur atau air AC agar pH-nya lebih bagus. Kemudian kita akan memasukkan pucuk ini ke dalam air. Jadi kita cukup merendam hanya setengah saja teman-teman, jangan rendam semuanya. Jadi pencacahan kali ini sudah selesai teman-teman. Jadi pastikan nanti teman-teman menaruh di tempat yang cukup terkena sinar matahari tapi tidak langsung. Kemudian jangan melakukan penyiraman yang terlalu banyak. Jadi nanti saya akan melakukan update bagaimana perkembangan cacahan ini mungkin beberapa bulan kemudian setelah cacahan ini menumbuhkan tunas yang baru. Baik, terima kasih teman-teman telah menonton video saya hari ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.